dulu saya kurus banget, nah sekarang moon face, sebagian efek moon face karena obat. Oke, hari ini kita main-main. Ngomong kosong lah, main-main. Sambil nunggu, mungkin kita senam dulu aja ya. Senamnya yang biasa teman-teman kalau ikut pelatihan lah, yang gini aja. Bisa? Sambil duduk kan bisa. Ayo, jempol kiri. Dulu juga saya di kelas gini, mungkin kalau bapak yang ingat dulu saya. Ya, nah, geser kanan. Ya, geser kiri. Ya, 1, 2, ayo, 3, 4, yo, cepat, 1, 2, 3. Ya, kalau di kelas-kelas biasanya orang bilangnya ini latihan keseimbangan otak kiri otak kanan. Tapi kalau saya nggak gitu ngomongnya. Ngomongnya itu jari kalian ikut kalian udah berapa lama? Apa? Nah, kok nggak nurut? Maunya orang lain nurut. Maunya suaminya nurut, tapi jarinya sendiri nggak nurut. Oh, ini kurang latihan aja. Ya, artinya untuk apapun kita sebenarnya harus latihan dan harus mengerti kan bahwa sorry agak dalam ya, jarinya aja nggak nurut, orang lain suruh nurut. Oke, sekarang minta buka yang ini konsep eko. Nanti kita akan ngomong beberapa hal. Terus kalau triwulanan nanti kita teman-teman bisa pelajari masalah cross holding dari ekspor impor atau pemerintah. Nanti minta share dari teman-teman provinsi. Jadi kalau di LK-nya ekspor impor itu per triwulannya udah pakai cross holding. Pemerintah dulu juga sudah pakai cross holding. Sehingga yang penting adalah data triwulanannya ada. Nanti terakhir kita bahas data triwulan kondisi terakhir itu apa gitu. Terburuk adalah jumlah penduduk triwulanan. Ya kan, kalau nggak ada data penduduk udah cukup. Penduduk apa? Ya penduduk kali inflasi, udah kali harganya, udah kan itu udah jadi pendimbang kalau seandainya untuk bagi triwulanan tidak ada data sama sekali. Nah, permasalahannya adalah di berikutnya itu bagaimana gitu. Kalau datanya cuma ada 1 bulan, terus atau datanya nanti kita diskusi di terakhir. Sekarang kita ngomong-ngomong ini lah. Ini saya buat 98 untuk menjelaskan krisis 97. Ya. Jadi misalnya kayak gini. Saya punya kekayaan 1, teman-teman Saya punya kekayaan 1, teman-teman punya kekayaan 10. Ketika ekonomi berputar 1 kali, saya punya kekayaan jadi 2, teman-teman punya kekayaan 20. 1 kali lagi kekayaan saya jadi 40, teman-teman jadi kekayaan saya jadi 4, kekayaan jadi 40. Gambarannya itu seperti ini. Kemarin pinjam pointersnya. Jadi gambarannya itu seperti ini. Jadi 10.000 ya. 10.000. Pertanyaan saya, gapnya ini berapa? Rasionya ini berapa? 1:100. Sini 1:100 juga kan? 1:100 juga. Tapi gapnya nggak sama kan? Gap ekonominya itu nggak sama. Ini udah oke. Jadi Gini rasio boleh saja dari dulu sekitar 3. Tapi 3-nya dulu 1.000 banding 3.000, sekarang 1.000.000 banding 3 juta, atau bahkan mungkin 10.000 banding 30.000 per kapita per hari, itu jadinya kan beda kan.
Sama nggak? Nggak sama kan? Rasionya sama, tetapi sebenarnya gap-nya nggak sama. Nah, pertanyaan berikutnya, teman-teman yang kekayaannya makin lama makin banyak ini, nggak mungkin kerja terus kan? Suatu saat bikin perusahaan, bikin aktivitas ekonomi. Ketika yang kaya bikin aktivitas ekonomi, pertanyaannya, siapa yang beli? Lah orang sini udah pas-pasan penghasilannya. Ya. Jadi yang beli gimana caranya? Teman-teman buat produk, pinjemin uang ke saya harus beli produknya teman-teman, gitu kan? Ada Adira, ada ada semuanya bikin finance. Niatnya adalah memberikan uang ke saya, tapi saya harus beli produknya. Amerika bantu Indonesia, tapi harus beli pesawat. Negara Jepang bantu Indonesia, tapi Tiongkok bantu Indonesia, tapi harus beli produknya mereka. Semua jenjang, dari semua jenjang. Oke. Nah, ini rokok balik. Jadi ini yang kalau kelas lama harusnya kalau ingat, saya juga pernah nyampaikan ini. Ini coba nanti akan muncul statement di sini. Celakanya, ya, ketika yang Haji Roma udah bilang, ya kan, ini kan Haji Roma kan, sudah membuktikan secara ekonomi. Sekarang realnya saja lah, teman-teman nggak usah Pak Yusuf kan lah. Teman-teman di sini bekerja maksimal kan 2 orang ya. Ada juga yang punya usaha mungkin. Di sebelah sana itu ada yang punya perusahaan sampai 300. Ketika ekonomi berputar 1 kali mau sama, nggak mungkin. Ya kan? Nah, itu makanya dari dulu saya bilang bahwa pertumbuhan itu, ekonomi itu menciptakan kemiskinan. Gimana cara menciptakan kemiskinannya? Karena harga tidak berpihak di bawah sini. Harga kan nggak ada di garis merah ini kan? Harga itu akan ada di rata-rata, palingnya di sini. Kalau di sini banyak kan palingnya di sini lah, nggak sampai ke sini. Palingnya di sini dia naik. Ketika naiknya di sini, toh di sini jadi yang tadinya di sini enggak. Terus, yang tadinya di sini nggak terlalu miskin, begitu di sini udah jadi tambah miskin enggak? Dan dulu saya sering mengatakan bahwa PNS itu adalah orang yang miskinnya terprediksi. Dulu, sekarang lebih. Kenapa gini loh? Dulu itu naik gaji itu sekitar 3 atau 5 tahun sekali. Ambillah 3 tahun sekali. Dulu inflasi itu sekitar 10%. Nah, kenaikan gaji itu sekitar 30%. Nah, pertanyaan saya di tahun ketiga itu sama apa enggak? Ayo, hitung-hitungan orang matematik kok pada nggak bisa jawab. Gaji sekarang gaji saya 100, konsumsi saya 100. Harga-harga setiap tahun naik 10%. Nah, gaji saya 3 tahun kemudian baru naik 30%. Pertanyaan saya di tahun ketiga itu sama apa enggak? Enggak sama. Kan ini 110, 121 gitu kan? 130 sekian gitu kan. Makanya saya bilang bahwa itu udah dulu ya. Nah, sekarang kita udah berapa tahun nggak naik gaji kan? Bahkan kita penghasilan kita tahun kemarin turun dibanding tahun 2018. Ya 89. Ya. Oke lah, tapi bagi negeri tetap jalan. Oke, ya. Sorry, lanjut. Nah, terus tadi kan yang kayak bikin produk, terus kemudian penjelasannya itu di sini.
Oh ini cerita. Jadi teman-teman yang bisa IT itu coba makin lama harusnya makin bisa buat seperti itu. Kan tadi makin lama teman-teman minjemin saya produk. Nah suatu saat di rumah saya, rumah belum lunas, TV belum lunas, kulkas belum lunas, mobil belum lunas, motor belum lunas, istri belum lunas. Kayak guyan ya. Nah suatu saat kan nggak ada yang kejual lagi kan. Begitu produknya produk terus tapi nggak ada yang beli, udah nggak ada yang dipinjemin lagi kan, bubble ekonomi. Jadi bubble ekonomi itu sudah terprediksi. Di samping yang finance ya, udah kondisinya kayak gini, ketahuan oh tahun 97 itu Indonesia itu lonjakan bayar utangnya itu dari sekian ke sekian, berarti ada demand dolar yang tinggi. Siapa yang tahu? Yang utangin kan. Nah, begitu tahu ada lonjakan permintaan dolar di tahun sekian, bulan sekian, sebulan sebelumnya dolarnya dihabisin duluan, langsung bleng kan. Oke, ya, nah ini yang tadi saya ceritakan bahwa dulu itu negara lain itu cuma pemerintah gitu. Sekarang itu rumah tangga juga sudah banyak yang punya hutang luar negeri. Gimana sana? Teman-teman punya kartu kredit ya? Nah, itu utang luar negeri. Utangnya ke Master, ke Visa, ke Australia sekitar 10 tahun yang lalu udah gelisah karena hutang luar negerinya rumah tangga itu lebih besar daripada hutangnya negara. Nah, sekarang kita ya belum lah, masih banyak kan. Nah, kita masih tenangkan, oh masih kecil hutangnya Indonesia. Ya, itu yang terjadi. Nah, ini dulu solusi logisnya kayak apa? Solusi logisnya karena apa? Asumsinya adalah ketika saya jual Saraba itu modalnya berapa? Satu outlet 50 juta? Lebih kecil dari situ? Nah, ya oke lah, kita ambil 50 juta. Kira-kira harus punya penghasilan berapa supaya saya tetap makan dan Sarabanya tetap jalan? Kira-kira dalam setahun itu lebih dari 50 juta nggak omset saya? Harus lebih, kalau enggak ya keluarga nggak makan kan? Nah sehingga karena itu aktivitas di ekonomi kecil, velocity-nya itu lebih cepat, perputaran uangnya itu lebih cepat dibanding yang besar. Uang 1 triliun di sini, baliknya itu paling cepat 5 tahun, bisa 10 tahun lagi. Buat perkebunan kelapa sawit, buat industri, paling 5 tahun lagi baru bisa balik. Tapi begitu di UKM, disebar ke banyak UKM, dalam 1 tahun itu bisa jadi 3 kali lipat. Dan itu yang menyelamatkan ekonomi kita. Nah, solusi logisnya adalah ketika daripada bapak-bapak dan ibu-ibu minjemin uang ke saya, kasih uang ke saya. Sorry ya, tadi ya. Nah, ini caranya ngasih kayak gini. Caranya ngasih. Sehingga begitu uang diputar di golongan bawah, demandnya orang yang membuat produk akan menjadi lebih banyak daripada tadi. Kalau dikasih, saya dipinjemin uang, saya beli barangnya, itu kan cuma ekonomi hanya putar, permintaan barang cuma 1 kali kan. Tapi begitu diputar di bawah bisa berkali lipat membeli barang produknya si kaya. Ya, jadi kalau mau cerita harus bayar zakat ke pengusaha, ya ngomongnya wajib, jangan ngomong wajib, ngomongnya gini gitu loh, bahwa kekayaan lu nggak akan berkurang gitu. Kan dijamin juga kan. Oke, itu omong kosong pertama.
Sekarang tolong yang buka yang buka yang IO video gitu. Ya itu jadi kalau ada sesuatu itu kita gelisah atau enggak? Oh ya sudah gitu. Kalau enggak gelisah ya enggak buat apa-apa gitu. Nah, kebetulan saya gelisah, gimana ya cara jelasin sederhana, gimana cara ngomongin yang sederhana gitu. Coba dari 97 sampai sekarang ternyata masih relevan juga kan, dari 97. Nah, di pembukaan di pembukaan workshop di konser di Bandung, saya itu bilang gini, ada seorang ekonom yang ditanya, krisis sekarang itu adalah siklus ekonomi, ya. Karena siklus ekonomi, atau memang karena ada pandemi dan ada perang Rusia Ukraina. Sekarang krisis finansial, semua orang naikin tingkat bunga gitu kan, semua negara naikin tingkat bunga, narik uang beredar gitu, segala macam. Nah, ekonomi ini mengatakan ini siklus yang harus dilakukan oleh si pengambil kebijakan moneter. Kenapa? Sejak krisis 2008, finansial 2008, itu krisis finansial 2008 itu yang mengenai tabungan mortgage subprime mortgage ya, mengenai ya, karena gini, ketika saya kredit rumah, nah uang yang saya kan harus ngangsur ke bank, ke si bank A. Si bank A cash flow-nya keganggu nggak? Keganggu kan? Karena apa? Dia minjemin saya 100 juta, saya bayarnya cuma minjemin saya 500 juta misalnya, kita rumah sekarang 500, saya paling bayarnya 3 juta sebulan. Cash flow-nya dia terhambat. Karena dia kepengen nyalurkan kredit ke rumah ke orang lain, sertifikat saya yang harusnya ada di dia pinjemin lagi jadi hutangnya saya dialihkan ke bank B. Jadi ada bank-bank yang memang khusus dia punya debt collector. Jadi disalihkan ke bank B dengan harga lebih murah. Saya seakan-akan bayarnya ke dia, tapi sebenarnya nanti ada alirnya ke tetap gitu. Nah, dia juga cash flow-nya terhambat kan? Dia punya jaminan seberapa besar jaminan saya akan bayar tepat waktu dan makan bayar rutin. Karena itu sertifikat ini diasuransikan. Jadi asetnya satu, tapi di mikro bisa jadi 4 aset kan? Di makro gelembungnya jadi 4 kali lipat. Ini yang sederhana. Mungkin di Amerika waktu itu lebih gede lagi sehingga terjadi krisis. Nah, sejak krisis 2008 sampai kemarin 2019 sebelum pandemi, itu jumlah uang beredar, jumlah pencetakan uang itu sekitar 30 sampai 35 miliar US dollar. Kebanyakan uang dicetak di Amerika dan di Eropa. Nah, mungkin karena dia menerapkan MMT. Apa itu MMT? Harus mulai dengar ya. Jadi mencetak uang bukan berdasarkan agunannya emas atau mencetak uang berdasarkan demand, tapi mencetak uang agunannya itu project. Ini banyak dilakukan oleh di Tiongkok. Minimal perputaran uang itu sampai 12 kali putaran. Jadi ketika saya misalnya membangun kota, uangnya ini ketika saya bangun rumahnya itu saya nggak boleh ngangsur ke bank. Ketika saya dapat itu
dapat bayaran dari orang yang beli rumah itu harus saya beli apalagi beli apa beli sampai 2 kali belas kali putaran, begitu masuk ke bank uangnya dibakar. Jadi menciptakan uang untuk menciptakan aktivitas ekonomi. Nah ini yang kita sebut juga sebagai supply side sebenarnya. Jadi kalau teman-teman yang belajar di demand side dan supply side, ini bagian dari supply side. Dan BKF kemarin minta diajarin gimana melakukan simulasi supply side. Berkembang lah sama reviewnya APBN. Nah, ya walaupun seperti ini kan tetap ada peluang bocornya kan. Ketika uang yang saya bawa pulang sebagai gaji kan saya makan dari aktivitas ekonomi di luar proyek ini kan. Nah itulah bolong-bolong bocor. Sehingga uang beredar di pasaran itu terlalu banyak sehingga pemangku kebijakan moneter internasional itu berinisiatif narik US dollarnya sehingga dia naikin tingkat bunga untuk supaya uang beredar itu ketarik. Tetapi overshoot, tingkat bunga di Eropa dan Amerika sudah sangat tinggi, yang ketarik itu baru sekitar 1 miliar US dollar. Jadi nggak signifikan ternyata. Nah kalau di paparannya kemarin pada yang pertemuan saya sebelumnya dengan ekonom BCA itu ada if ya. Jadi kebijakan menaikkan tingkat bunga itu rujukannya adalah policy tahun 1970 pada saat Khomeini berkuasa. Jadi kayak gitu terus gitu. Nah pada saat itu ada Margaret Thatcher naik. Ketika ada policy kayak gini terus kemudian ada tuntutan buruh untuk meningkat gajinya, ditekan sama Margaret Thatcher, Serikat Buruh. Sehingga untuk sementara tidak minta kenaikan gaji, kenaikan upah buruh. Ada revolusi industri, perubahan industri waktu itu dari industri dari mesin uap ke mesin inilah kalau nggak salah tahun 70-an. Terus ada juga pembukaan terusan Suez kalau nggak salah tahun 70. Sehingga di samping policy moneter juga kebijakan realnya berjalan. Makanya kita sudah memprediksi bahwa kebijakan yang ini tidak jalan karena tidak diikuti oleh aktivitas perubahan teknologi, perubahan itu nggak dilakukan. Oke, ya itu omong kosong lah. Oke, sekarang kita ke yang lebih ke internal. Kayak nah, pertanyaan saya yang pertama dulu. Apa yang menyebabkan ekonomi tumbuh 5,02? Ayo. PKRT tumbuhnya berapa? Nah, dia mendorong total 502, orang dia di bawah PKRT. Di bawah total ekonomi. Iya, tetapi tetap aja dia kan ketika dia mau dia tumbuhnya harus di atasnya supaya rata-ratanya ketarik 5,02. Ya, impor. Pertanyaan berikutnya, ini efek matematika kan ekspornya yang kecil, impornya yang negatif membuat net ekspornya itu positif. Dan itu yang menyebabkan positifnya lebih dari 5,02 net ekspornya. Nah, pertanyaan berikutnya, ini efek matematik atau efek ekonomi? Efek matematik. Karena apa? Ekspornya cuma 0,2. Tahun 2015 ekspornya malah minus. Cuma 2015 saya nahan ngomong 2 tahun. Nggak enak. Saya ngomong sama ekonom swasta nanti pemerintah diserang. Saya ngomong sama ekonom pemerintah
mereka nggak gelisah. Saya sudah mencoba sounding ke pimpinan, kayaknya ya belum lihat resikonya gitu. Sebelum rilis, habis rilis sebenarnya saya udah sounding gitu. Ya sudah, akhirnya saya nahan ngomong 2 tahun. 2 tahun keceplosan itu gara-gara bicara kayak gini. Saya bicara dengan ekonom Danamon dan Bank Indonesia di harmonisasi kebijakan BKF. Jadi mereka yang nyiapin materi untuk Bu Menteri. Semua dirjen diundang. Terakhir pas sesi mau selesai, dirjen peserta dari dirjen pajak, Pak, kok sekarang kenapa rasio pajak kok sepertinya tidak sejalan lagi dengan PDB? Terus saya tunjukin yang kayak gini, tapi yang tahun 2015. Sambil marah-marah, saya udah ngomong 2 tahun, kenapa nggak ngomong pada nanya dari dulu gitu. Orang Kementerian Keuangan kita marahin. Dalam artian positif ya, kita bukan masih. Saya udah nahan ngomong 2 tahun ini, nggak ada yang nanya. Saya kan kalau nggak ditanya nggak bunyi. Akhirnya kita jelasin, ini loh, ini efek matematik, realnya itu seperti ini. Nah, realnya itu. Jadi ketika dikurangi net ekspor sebesar 1,8, 5,02 itu jadi berapa? Nah, realnya itu hanya sekitar 3,9 sekian. Yang 2015 ya. Makanya target pajak tahun 2020 juga nggak 2015 nggak kesampaian sebesar sekitar 22,2%. Ya, sehingga ketika itu efeknya matematis, kita harus sepakat semua rujukan yang analisis yang hubungannya dengan PDB, ya ekuivalennya bukan dengan 5,02. Tapi dengan 3, sekian. Maka 2 minggu setelah rilis ini, saya sampai agak ingat loh ya, kalian 2015 ganti menteri gitu, saya ngomong. Begitu saya itu 2 minggu kemudian Bu Sri Mulyani menjelaskan di media bahwa kemungkinan target pajak tidak akan terserap sekitar 20-an%. Dengan realisasi pajak sampai triwulan 2 sekian, maka ya kan, ini kan efek matematik kan. Oh, ekspornya cuma 0,2. Di tahun 2015 malah ekspornya negatif, impornya negatifnya lebih dalam. Jadi yang positif kan, di matematisnya. Ya ini Irio lah. Dari Irio sebenarnya kita bisa motret macam-macam. Excelnya belum saya kasih sebenarnya, kalau di sini mudah-mudahan di bawah. Nah, kalau alasan ya Bapak kan kerjanya udah 30 tahun, tapi kan saya nggak sekolah, teman-teman sekolah. Terus saya pernah ngomong di BRIN, Pak kita kan baru belajar ini, gitu bilang ekonom BRIN kan, ekonomi kan berarti orang-orang LIPI semua kan. Orang-orang LIPI ekonomi atau dari perguruan tinggi. Saya bilang nggak ada alasan. Kita start sejak dengan menggunakan logika SMP. Nah ini logika SMP. Ya, kita sudah sepakat bahwa kita mulai sekarang startnya dari nol, dari SMP. Jadi nanti nggak ada alasan nggak bisa. SMP kan kita tahu, ketika belajar ekonomi, itu ada rumah tangga dan ada aktivitas ekonomi gitu kan. Terus rumah tangga ngirim faktor produksi, terus kemudian perusahaan bayar aktivitas produksi tersebut. Dari penghasilan itu rumah tangga membeli barang dan jasa dari perusahaan, kemudian perusahaan menerima uang yang dibayarkan oleh rumah tangga. Di sini rumah tangga mewakili institusi final demand, di sini perusahaan mewakili semua aktivitas ekonomi yang menghasilkan output, termasuk impor.
Nah, begitu barang dan faktor produksinya kita buang, tinggal ini kan ada arus uangnya saja, tinggal arus uang saja. Kemudian kita menyepakati bahwa ada di sini kita bisa cut PDB sektoral, PDB penggunaan, dan PDB income. Pertanyaannya adalah mengapa barang yang kita konsumsi itu sudah mencerminkan output nasional. Mengapa ini sama dengan ini? Oke lah, ini adalah barang ini. Tapi kan outputnya perusahaan tidak hanya ini kan? Ada yang dikonsumsi antara dia sendiri. Jadi yang dikonsumsi itu kita sebut sebagai produk akhir. Jadi yang sama dengan PDB itu adalah output akhir atau produk akhir. Nah, gimana cara menentukan produk akhir? Ini produk akhir bukan teh. Produk akhir bukan. Oh, jangan ragu jawab, salah nggak apa-apa, lebih baik salah daripada tidak pernah berbuat. Produk akhir bukan teh. Bukan biaya antara hotel yang kita konsumsi hotelnya. Lo gimana ngitung nilai tambah selama ini? Iya kan? Jadi karena menentukan produk air mineral yang kita minum aja belum tentu semuanya produk akhir. Karena ada yang biaya antaranya hotel, ada yang biaya antaranya restoran. Karena yang saya konsumsi kan restorannya, yang saya konsumsi hotelnya, yang saya konsumsi pesawat, tapi saya minum air mineralnya. Jadi tidak semua yang masukmu itu ada produk akhir. Karena itu sehingga sulit. Karena sulit maka didekati dengan nilai tambah. Ya filosofinya nilai tambah nanti bisa dipelajari lah ya. Ini hanya menunjukkan bahwa produk akhir itu sama dengan penjumlahan nilai tambah semua produk. Hanya ini. Masalahnya ini nggak ada di teori di ilmu ekonomi, adanya di ekonomi pembangunan malah saya dapatnya. Ya. Tapi ya produk akhir dan nilai tambah itu sama. Ini pembukaan saja. Oke. Nah, ngomong ribet tuh. Saya nggak suka ngomong yang ribet-ribet. Oh sorry. Berarti dibuka Mbak yang setelah produk akhir tadi dibuka. Ada ekonomi sederhana kan? Enggak tadi. Yang tadi. Terus turun ke bawah. Terus. Nah, mulai dari sini. Itu dibuka dua atas ya, di hide setelah tadi itu ya naik dulu coba. Oh, segitiganya dibuka lagi yang di bawahnya ini dibuka. Terus. Nah, bukan. Hide-nya dibuka. Tuh, itu semuanya dibuka aja semua. Atasnya ini sama file di atasnya. Slide. Itu dibuka juga. Oke. Sekarang kalau aliran uang tadi, ya aliran uang yang dua sektor, jadi yang segitiga dibuka. Ini di file ini di hide. Karena kalau tidak harus dibangun logika kesininya, saya biasanya nge-hide beberapa hal. Meskipun materi secara full itu biasanya utuh.
Nah, ketika tadi kan ada 2 rumah tangga, ada perusahaan di sini. Faktor produksinya kita tambah menjadi pasar faktor produksi di atasnya, ya kan? Nah, kemudian sebenarnya aliran barang kan bahwa rumah tangga beli barang dan jasa gitu kan. Terus perusahaan ketika ada aktivitas ekonomi perlu faktor produksi, bayar faktor produksi, pasar faktor produksi dapat duit, duitnya dibawa ke rumah tangga. Ini efek nggak pernah olahraga udah ngos-ngosan. Nah, shock ekonomi, aktivitas ekonomi baru itu hanya bisa ditambahkan melalui 2 item, yaitu nambah kegiatan baru di aktivitas ekonomi. Makanya biasanya bangun jembatan, bikin jalan baru, pabrik gitu kan. Artinya dia menambah aktivitas. Begitu menambah aktivitas ekonomi, maka ketika bangun jembatan dia perlu besi, perlu semen, perlu gitu kan, perlu semen, perlu batu, perlu gitu segala macam. Begitu tambahan semen dan tambahan batu dan jembatan yang baru tadi menambah faktor produksi baru. Begitu meminta faktor produksi baru, maka rumah tangga akan dapat pendapatan baru. Begitu rumah tangga dapat pendapatan baru, tidak semuanya langsung digunakan untuk konsumsi. Ada bayar zakat, ada bayar pajak, ada transfer ke orang tua, ngirimin anak, segala macam, ngasih orang lain. Nah, sisanya baru untuk kebutuhan konsumsi. Oke, segitiga ini kemudian kita coba menjadi 4. Kan tadi ada putaran, berarti ada 3 titik ditambah 2 putaran kan, putaran ditransfer antar rumah tangga dan di transaksi antara aktivitas ekonomi. Nah, ekonomi ya cuma kayak gini rule-nya. Oh sorry, ketika saya nambah jembatan itu minta tenaga kerja minta bawa ke rumah ada transfer antar institusi, kemudian melakukan konsumsi ini meminta aktivitas ekonomi baru. Tadi kan nambahnya jembatan, tapi begitu dikonsumsi rumah tangga kan dia minta restoran kan, minta kos-kosan, minta gitu kan. Nah terus itu ekonomi bukan muter terus sampai sudah ya, ekonomi cuma kayak gitu. Dari dulu sampai sekarang muternya kayak gitu. Dan saya modalnya cuma ini sama Excel, nggak punya modal lain. Jadi kalau teman-teman bisa R, bisa Stata, bisa ini, harusnya luar biasa. Jadi yang kurang apa? Gelisahnya. Jadi kalau stand up comedian punya kegelisahan apa yang ingin disampaikan? Oh gelisahnya ini, oh punchline-nya berarti ini, tujuan akhirnya ini. Ketika punchline-nya ini, tujuannya ini, promise-nya tinggal kita susun dengan metodologi, dengan konsep, dengan itu kan. Makanya dulu yang di IRIO di kelas saya siapa? Masih bilang bahwa ingat loh, tujuan akhir IRIO adalah ini. Data teman-teman tahulah datanya daerah masing-masing kayak apa. Metodologi juga teman-teman sudah tahu gimana caranya menggunakan metodologi itu. Sehingga tujuan akhirnya kayak gini, silahkan berkreasi metodologinya dengan sumber data yang bervariasi di teman-teman menjadi tujuan akhir seperti ini. Ya, jadi kegelisahannya dulu ya. Oke, saya cuma kayaknya sih selanjutnya nggak ada yang menarik. Yang PowerPoint satunya masih ada nggak yang belum dibuka? Oh yang kalian nggak usah lah, yang harga saja. Ya Excel harga BBM. Nah, sehingga ketika gelisah misalnya begitu kenaikan harga BBM
harga BBM akan naik gitu. Gelisah nggak kita? Begitu gelisah, kita akan buat sesuatu dengan apapun yang kita bisa. Cara paling sederhana adalah ketika harga BBM naik, nah, ini teman-teman yang kan teman-teman udah punya I.O. dari hasil proses itu, bahwa udah sektornya yang berkaitan dengan BBM dinaikin aja seberapa kenaikannya, misalnya 30%, naikinnya 30%. Total inputnya tetap, biaya antaranya kan berubah, nilai tambahnya disesuaikan. Jadi dampak kenaikan BBM terhadap pertumbuhan ekonomi akan berkurang sekian. Simpel kan? Barbarian. Tapi menjawab masalah, nggak salah. Nggak salah kan? Misalnya kenaikan harga angkutan darat. Teman-teman yang punya sektor angkutan darat, ya kan? Sektor angkutan berapa? Naiknya 30%. Naikin aja semuanya 30%. Total inputnya tetap. Asumsinya total inputnya tetap. Biaya antaranya bergeser. Nilai tambahnya output, total input dikurangi. Biaya antara baru itu adalah dampak terhadap BBM. Ini ditumbuhkan dibandingkan dengan I.O. sebelumnya, itu adalah dampak pengurangan nilai tambah. Oke, buka sheet hasil yang pertama. Naik. Saya ditelepon jam 8 malam. Mas, tolong buatin simulasi besok pagi di Ramadan. Jam 8 malam. Ini saya bilang pentingnya networking. Di kepala saya harus ada informasi mikro. Informasi mikro berarti ya mengenai kurang gede, mengenai nanti aja dibesarin dulu aja, terus di-fullin sampai bawah. Start. Ya, full berarti saya perlu supply demand solar, pertalite dan pertamax yang mau naik kan. Sebenarnya di samping itu saya juga sudah punya datanya, tapi karena pentingnya ini terus dia pesen, Mas ini cuma buat masukin aja ya. Ya siap. Terus saya bilang izin saya pakai ini ya. Ya. Jadi saya pakai ini pun saya sudah izin dulu ke yang punya. Jadi saya nggak explore semua yang dikasih ke dia karena dia membatasi hanya untuk saya gitu. Jadi teman-teman juga kalau bisa hanya mengoptimalkan skillnya teman-teman, bukan untuk di kemana-mana kan. Dan ini datanya kan data lama 2019. Nah, jadi ketika jam 8 malam saya langsung nelpon 3 tempat. Nelpon BKF, nelpon Marves, nelpon UI. Punya informasi terakhir nggak? Ya nanti kita cari. Ya ada Pak, nanti kita cari. Ya sekitar jam 11 malam baru datang semua data. Jam 3 pagi selesai. Ya, kirim. Nggak bisa tidur dong besoknya ngantor. Terus ngantor, malam baru dirapatin bareng. Nah, ketika pimpinan semuanya lagi ada di Malang, kita lagi di Bogor, tetap aja di rumah. Jadi ini. Nah, ini sampai jadi seperti ini, putarannya panjang. Jadi jangan dikira ketika kita mikir sekali itu langsung jadi, enggak. Tetap ada proses perbaikan, terus dijadikan lebih sederhana, dijadikan lebih komunikatif untuk disampaikan. Nah pertanyaan saya, Pertamax itu berdampak ke inflasi atau tidak? Pertamax itu berdampak langsungnya ke daya beli, ya kan? Karena apa? Yang beli Pertamax cenderung bukan angkutan umum dan bukan untuk ngangkut barang. Jadi dia cenderung berdampak ke daya beli. Oke lah, adalah beberapa yang
eh, mobil gede yang angkut barang dia harus pakai pertamax. Terus solar ada yang dikonsumsi rumah tangga tapi minor sedikit, cenderungnya dia akan berdampak ke inflasi, jadi minor lah yang berdampak ke daya beli. Kalau pertalite itu ada berdampak ke inflasi dan berdampak ke daya beli. Jadi kerangka berpikirnya dulu kita bangun. Nah, pertanyaannya, ini teman-teman yang sudah pernah tahu IO, kalau itu kita shock di BBM, itu kan nanti yang muncul struktur inputnya BBM kan, efek output dan nilai tambah. Padahal yang mau kita potret adalah dampak inflasi, berarti dampaknya terhadap yang membeli BBM gitu kan, bukan mau mendorong aktivitas ekonomi BBM. Karena kalau teman-teman ingat IO itu kan ini final intermediate, bawahnya value added, kanan final demand. Makanya yang di shock itu adalah final demand, karena demand driven logika berpikirnya. Konsumsi rumah tangga naik, ekspor naik, investasi naik, dampaknya ke output dan nilai tambah. Jadi matrik multiplier itu juga mengalihkan ini. Nah, gimana caranya supaya, padahal kita pengennya yang mengkonsumsi BBM itu siapa? Jadi matriknya yang kita transpose. Ya, begitu matriknya kita transpose, begitu kita kalikan dari sini kan, ini adalah yang semua yang mengkonsumsi BBM kan. Pertanian konsumsi BBM, transportasi konsumsi BBM gitu kan. Jadi matriknya kita transpose. Multipliernya saya juga baru tahu kemarin, kalau dari dulu saya nyebutnya selalu price effect. Jadi kalau teman-teman udah cari price effect. Kemudian kemarin ada teman yang bilang itu Gaussian. Ya udah, saya sebut sebagai matrik Gaussian. Jadi A-nya ditranspose. Matrik A itu kita transpose. Jadi kita putar gini. Sehingga yang menceritakan ke baris itu sebenarnya ada, yang ke kolom sini itu adalah sebenarnya yang baris ini. Ya. Begitu kita kali transpose, kenaikan harganya masing-masing, kita akan ketemu berapa efek inflasi, daya beli segala macam. Dengan asumsi elastisitas sama dengan 1, kenaikan pengurangan daya beli kita anggap sebagai shock pengurangan permintaan. Kenaikan inflasi kita anggap sebagai shock pengurangan permintaan. Begitu ya kan, kalau BBM naik 10%, asumsinya kalau penghasilannya tetap kan permintaan BBM akan berkurang sekitar 10%. Orang duitnya tetap, gitu loh. Logika berpikir sederhananya kayak gitu. Nah, begitu kita anggap ini sebagai pengurangan kegiatan ekonomi real dan daya beli rumah tangga dikalikan dengan matrik multiplier biasa, matrik Liouville, maka ke kanan kita akan memperoleh efek ekonomi, dampak ekonominya, pengurangan penyerapan tenaga kerjanya, terus yang sebelah kanan pengurangan pendapatan rumah tangga. Ini sebenarnya semua golongan rumah tangga ketahuan, tapi kalau golongan rumah tangga bawah ya. Jadi ketangkepnya itu logika berpikirnya, ini pakai sen. Kalau pakai IO hanya sampai pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja. Begitu sama rumah tangga itu pakainya sen. Bisa saja sih dengan IO dengan koefisien tertentu akan ketemu rumah tangga. Yang tabel total pertumbuhan ekonomi itu artinya ada dampak peningkatan LPI gitu ya?
Ya, ini itu yang baris 4, yang baris keempat itu penjumlahan ini. Itu total sebenarnya apa? Total efek dari sini. Itu dicari semuanya ada linknya. Kalau mau mempelajari, saya kalau nge-share sesuatu nggak pernah paste value. Jadi kalau memang mau pengen tahu ditelusuri aja satu-satu. Ya, ini adalah total. Jadi ini adalah penjumlahan dari total ini. Makanya shocknya ada 4 kolom kalau nggak salah. Shocknya kan ada 4. Nah ini adalah yang 0,16 ini adalah penjumlahan, sehingga efeknya pertumbuhan ekonomi akan berkurang sekitar 0,16%. Berkurang. Ya kan tadi pengurangan. Shocknya pengurangan ya bacanya berkurangan. Shocknya positif bacanya positif. Nah, yang total atas ini, total ekonomi yang atas itu setelah ada bantalan, jadi ada shock. Kan begitu kenaikan BBM ada bansos, ada ini gitu kan. Nah, cuma angka shocknya itu belum angka yang pasti, apa? Tes, bukan angka yang pasti, sehingga masih simulasi. Tapi kalau yang atas itu efek ekonomi yang pertama. Oke, tarik nafas. Mudah-mudahan nggak terlalu berat. Oke, sheet berikutnya. Apa lagi? Nah ini kalau mau melihat dampak tadi ke inflasi, ke pengurangan pendapatan rumah tangganya, kan judul akhirnya kan itu apa, bahwa ketika saya mencabut subsidi BBM, kira-kira rumah tangga akan kayak apa penghasilannya ya? Akan berkurang berapa? Nah ini efeknya baik. Jadi ternyata kenaikan harga BBM yang utama itu berdampak kepada angkutan darat. Efeknya 13,4%. Dari kenaikan harga 32, 30 dan 15% masing-masing, ke angkutan darat akan berkurang 13,4%. Ke perdagangan itu inflasi akan naik 10%. Ini kenaikan harga ya. Konstruksi akan naik 9%. Ya, agregat. Ini efek teknikal ya. Di luar teknikal itu biasanya ada psikologis efek. Ya, kan nggak mungkin kenaikan harga kenaikan harga BBM 50%, efek tekniknya kan 13%, tapi angkutan ngenaikin tarifnya 30% kan. Nah, sisanya itu efek psikologisnya. Nah, makanya kalau pengen tahu pasnya, setiap kenaikan BBM itu dicek. Nah, biasanya tarif itu nanti akan efek psikologisnya akan sekian persen. Konstruksi efeknya ke PMTB dan terus ke inflasi dan segala macam lah. Ke PMTB, kalau ini ke pengurangan pendapatan rumah tangga. Jadi kalau pertama karena tadi ke daya beli, makanya dia akan langsung ke pendapatan rumah tangga. Ini efeknya. Kalau bentuk matriknya matrik doang. Tapi kalau disuguhin matrik sama hasil kan bos bingung. Gimana supaya pimpinan kita? Jadi kalau nyediain kepimpinan itu kita tinggal milih, Pak, pisang gorengnya mau pakai piring yang lonjong atau piring yang bulat. Jangan suruh milih, Pak, mau pisang goreng atau tempe goreng. Enggak gitu. Itu di bawahnya lagi, baru Pak, kita mau ngasih bos itu pisang goreng atau tempe goreng. Nah, itu level di bawahnya. Nah, begitu juga, pisang goreng. Level bawahnya udah nentuin pisang goreng kan. Kita nyuruh ke bawahnya, tolong cariin pisang yang bagus, entah itu beli
entah itu nanam sendiri, entah itu ngambil dari pohon tetangga, itu urusan yang di bawahnya lagi. Itu kan entah survei, entah kompilasi gitu kan kalimatnya. Kalimatnya kan gitu, mau survei, mau kompilasi, atau mau ngedownload filenya orang, terserah. Minta file orang, yang penting ada pisang goreng yang enak dan view-nya bagus, bisa kita sajikan. Nah, kegelisahan juga kan, rasa hormat dan kegelisahan. Kalau nggak gelisah, biarin itu kan ya susah juga lah. Gitu. Ya kita juga harus mengurus. Oke, sheet berikutnya. Nah ini kalau kepengen tahu inflasi di masing-masing sektor. Tadi kan nggak kelihatan aktivitas ekonominya kan? Nah, ini dampaknya inflasi ke masing-masing sektor. Total inflasinya 2,8% kalau dilihat dari sektoral. View-nya, pelajari view-nya dulu, kegelisahannya dulu dibangun, terus nanti telusuri satu-satu gitu. Meskipun belum tahu SEM-nya. SEM-nya logikanya kayak tadi, kotak itu tadi, bahwa ada aktivitas ekonomi baru, berarti ada kenaikan harga berdampak ke pendapatan rumah tangga, ke aktivitas ekonomi lain, gitu kan? Kenaikan harga BBM berdampak ke aktivitas ekonomi lain, berdampak ke upah gaji, balas jasa faktor produksi, berarti akan berdampak ke pendapatan rumah tangga, berdampak ke transfer antar institusi, berdampak ke konsumsi akhir, berdampak ke aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Jadi yang tadi pertumbuhan ekonomi sudah totalnya berdampak ke aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Nah ini kan muter terus gitu. Makanya dampak ke tenaga kerjanya bisa kita potret, dampak ke pendapatan rumah tangga bisa kita potret, dampak ekonomi secara keseluruhan bisa kita potret. Oke, nah ini stepnya udah jelas gitu dari paling ujung ya. Dari yang biru itu ada BBM, terus BBM transport segala macam gitu. Itu diikutin saja dari situ, ngikutinya dari hasil akhir aja. Karena kita tahu premisnya, premis yang bagus tuh kayak gini. Nah, baru kita runut. PET itu ya teman-teman kalau mau tahu kenapa tadi kita bisa gambar PET, itu sebenarnya kita urutin aja di matrik A. Itu yang paling besar apa? Paling besar ini tulis, paling besar ini, gitu doang. Cuma kelihatannya canggih padahal manual semua. Kalau mau pakai program PET juga bisa. Jadi ada yang namanya, Mas, aku kok ngitung PET nggak ketemu ya? Saya pengen tahu, lihat, ya lo transpose dulu gitu. Yang ditranspose apanya? Kalau lo bingung, transpose matriknya semua. Ya kan daripada bingung transpose mana sih yang A gitu kan, udah matrik awal semuanya ditranspose, blek. Begitu matrik awal semuanya ditranspose, masukin sistem PET analisis, ketemu. Ya kalau dari awal ya nggak ketemu, orang ini price effect, kan kepengennya BBM angkutan gitu kan, kok nggak ketemu angkutan, nggak ketemu, ya enggak, karena kalau nggak ditranspose, BBM itu ketemunya penghilangan minyak, gitu kan, kalau struktur inputnya BBM, gitu kan, ada penghilangan minyak, ada eksplorasi, ada gitu. Oke. Apa lagi? Yang E deh, yang AE. Yang kemarin, saya ceritakan cerita yang kemarin. Pak mau nanya dulu Pak. Ya silakan. Nanya ya, kalau nggak nanya saya nggak keluar banyak. Yang masih yang Excel yang tadi ya Pak. Excel yang tadi. Ini kan artinya simulasi gitu ya Pak. Ya. Ada saat ada shock effect kenaikan BBM. Nah, apakah pernah Pak setelah terjadi kenaikan BBM itu, bagaimana dengan hasil ramalan dari analisis awalan ini gitu Pak? Apakah pernah mengujinya itu? Ya kan biasanya kan orang gelisah sampai efeknya akan jauh. Ternyata kan hanya sekitar 2, sekian persen.
ditambah inflasi yang banyak itu kemarin itu harusnya sekitar 6%. Cuma kebetulan harga pangan turun kan, sehingga inflasi kita 5,5%. Ya ketika realisasi kan kecampur dengan yang lain. Ya, ada aktivitas, kecuali kalau semuanya kita shock gitu. Nah paling tidak sehingga ini kan shock satu gitu. Nanti kan kita bisa tahu di sini di file-file yang saya share itu juga ada shock TKDN, substitusi impor yang sekarang lagi ramai juga kan. Pak Presiden pernah marah di Denpasar, masa sepatu boot aja impor, masa baju militer aja impor. Nah, yang nggak enak kan angka buat marah dari situ gitu. 1,67-nya dari sini, 2 juta tenaga kerjanya dari sini, itu yang jadi begitu rapat setelah 1 tahun lebih baru orang telepon, oh ini toh biangnya baru ketahuan orangnya ini. Sebelumnya mereka pada nggak tahu, penasaran aja siapa gitu. Tapi ya saya tidak suka dengan mungkin tidak cocok ya, bukan tidak cocok. Tidak cocok dengan 400 triliun, tapi saya suka polisinya. Karena itu polisi yang kita harapkan dari dulu. Polisi yang kita harapkan dari dulu itu adalah kalau semua petani punya mobil, lu bayangin aktivitas ekonomi itu kan kayak apa? Bengkel mobil ada di mana-mana. Itu kan, itu aja udah multiplier efek jelas kan. Begitu semua petani di Indonesia punya mobil, 70% aja lah petani di Indonesia punya mobil, udah jelas bengkel akan tersebar ke seluruh Indonesia. Begitu bengkel seperti itu, minimal distribusi untuk peralatan bengkel juga akan menyebar kemana-mana. Udah jelas itu aktivitas ekonomi akan muncul. Dengan menyebar kemana-mana, otomatis restoran akan ada di mana-mana. Ya, oke. Nah sekarang itu teman-teman mungkin nanti akan diajak diskusi mengenai kebijakan dari APBN dan APBD itu juga harus sudah muncul berapa dampak ekonomi, dampak penyerapan tenaga kerja, dan banyak dampak pengurangan kemiskinan. Jadi bansos itu efek ekonominya kayak apa, efek penyerapan tenaga kerjanya kayak apa. Jadi mulai tahun ini tuh di exercise semua program itu harus ada output, gambaran output akhirnya. Jadi kalimatnya itu bukan cuma oh ini akan mengurangi kemiskinan, akan menumbuhkan ekonomi. Iya, tapi berapa? Begitu muncul berapa kan kita milih mau program A atau program B. Kalau duitnya terbatas kan program A atau program B, efek ekonominya kayak apa. Tapi begitu duitnya nggak terbatas ya semua bisa dilakukan. Terus bagaimana aktivitas ekonomi itu baru itu dilakukan? Ya teman-teman yang punya IO ini terutama yang provinsi, kayak di Palu 2016 itu kan belum ada smelter, ya kan, Maluku Utara. Gimana nambah aktivitas ekonomi baru? Insert nambah aktivitas ekonomi bisa ada, misalnya industri baterai itu baru muncul 5 tahun lagi, ya sudah kita insert aja aktivitas ekonomi untuk melakukan simulasi bahwa 5 tahun yang akan datang kalau industri baterai itu ada, dan itu udah saya lakukan tahun 95-an, 94, 95, 93, 95, iya 95 lah. Ketika pengembangan kawasan ekonomi terpadu, Kalbar itu belum ada boksit,
belum ada batu bara, belum ada kelapa sawit. Jadi waktu itu targetnya adalah CPO sampai margarin, sampai minyak goreng, kelapa sawitnya. Dan tahun itu kelapa sawit belum ada, boksit sampai alumina, terus apa sampai apa gitu saya lupa yang satunya lagi. Kita soalkan efek ekonomi ke kabupaten tersebut itu berapa, kebutuhan tenaga kerja yang akan diserap berapa tahun 95. Dan saya belum belajar lagi. Tahun berikutnya baru saya belajar lagi. Belum belajar tapi udah bikin gitu. Boleh kan? Jadi saya bikin 2 tahun baru ada training mengenai nyusun ayo, sehingga pas training saya jalan-jalannya begitu tuh saya bingung, punya orang punya sendiri blek jadi udah selesai. Jadi yang lain ngerjainnya berhari-hari, 2 jam jadi. Itu ciri-ciri orang malas, pengen cepat selesai. Ciri-ciri orang malas pengen cepat selesai kan harus berpikir cepat kan, jadinya harus kerjanya lebih cepat dari yang lain supaya malasnya bisa lebih lama. Teorinya, prakteknya nggak akan bisa. Akan ada datang terus yang baru. Pak, boleh nanya? Ya, silakan. Boleh balik ke yang matriks tadi, Pak, yang Hasil. ya. Ya. Ini cara menghubungkan yang bantuan tadi ke dampak terhadap pendapatan RT golongan Shocknya di bantuan, di bantalan. Nah. bantalan. Karena kan sekarang diskusi yang cukup hangat di Pemkot itu adalah ketika kalau kan kemiskinan ekstrimnya naik kan, Pak. Nah, sementara pemerintah katanya pemerintah kota itu kami sudah menggelontorkan bantuan banyak gitu, tapi kenapa kemiskinan ekstrimnya itu malah meningkat gitu? Nah. Mungkin bisa dijelaskan, Pak? Ya, nggak usah pakai ini, pakai data Susnasnya, bedah. 10% penduduk yang miskin itu dia bekerja di mana, aktivitasnya ada di mana, terus isinya siapa saja. 40% yang paling bawah. Kalau aktivitas ekonominya jelas, bisa nggak aktivitas ekonominya udah jenuh? Ini rekomendasi lah. Begitu ini belum jenuh, rekomendasikan ke Pemda. Ini harusnya yang diambil aktivitas ekonomi yang didorong. Karena hampir semua orang miskin berdasarkan data kegiatannya di sini. Jadi ada item dibuat, akhirnya pakai ini juga ya. Jadi ada analisis 3, mau dipindah ke tengah. Ada spidol. Ini. Jadi kalau teman-teman ada yang tahu NTA, National Transfer Account? Kalau apa? Jadi dilihat dari penduduk miskin itu, kita lihat 3 item. Ya. Pertama adalah sumber penghasilannya, ya. Dari aktivitas ekonomi. Jadi dia bekerja atau berusaha di mana. Terus ada transfer pemerintah. Terus ada transfer lainnya, bantuan lainnya. Nah, sebenarnya 10 penduduk miskin paling bawah itu cenderungannya ada di mana sih? Dia ada di sini atau di sini. Nah, ini kan harusnya bergerak ke sini ke tengah semua supaya proporsional, atau didorong ke sini semua kan, supaya dia bisa mandiri. Nah, kalau 10% paling bawah itu ternyata sebagian besar keluarga manula, nggak bisa mendorong aktivitas ekonomi ini. Berarti meningkatkan ini atau memberdayakan lembaga non-profit untuk berbantu. Kan policy itu harus disediakan berdasarkan informasi yang clear kan. Informasi yang clear itu kasih tahu bahwa ini loh, rumah tangga yang miskin itu aktivitas ekonominya di sini, selama ini hidupnya itu sekian persen tergantung sama
bantuan orang lain sama bantuan pemerintah itu share-nya berapa persen. Tunjukin bahwa kalian duitnya udah banyak tapi share-nya ke sini itu baru 10%, mau ngarepin apa gitu. Kalau kayak gini kan jadi kelihatan kan. Berapa? Ya saya nggak ngomong 10%, tapi dari angka nanti akan ketahuan bahwa untuk terhadap penghasilan yang 10% itu transfernya pemerintah itu sudah berapa banyak. Sanggup nggak mengentaskan kemiskinan ini? Kalau nggak sanggup, nah ini dari sini ini baru analisis pertama. Analisis kedua, lihat anggota rumah tangganya, usianya berapa. Tadi kan saya sudah bilang miskin terprediksi, jangan sampai miskin karena nikah. Tadinya ketika belum nikah nggak punya utang, begitu nikah jadi punya utang karena mengpesta. Nah berarti harus ada bantuan nikah gratis, bantuan sunatan gratis, kan gitu. Dengan ini bantuan pendidikan gratis. Ketika hidup normal duit cukup, begitu sakit jadi ngutang, berarti harus ada bantuan kesehatan gratis. Jadi kebutuhan yang ad hoc itu diatasi dengan membedah umur anggota rumah tangga, struktur penduduk 10% anggota rumah tangga. Jadi setelah pendapatannya, potensi dia tidak stabil, pengeluarannya itu seberapa besar. Tadinya cukup, begitu ada biaya melahirkan menjadi, ini logika ekonomi ya. Kalau fitrah harus rezeki mahal ya, itu beda lagi ya. Ini logika kita membangun logika ekonomi. Ya, bedah dulu informasinya detail, baru kita tunjukkan ini loh. Kenapa kalian? Oh iya Mbak, yang pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, PDB dan kemiskinan dulu untuk sekalian break. Ada nggak? Ada. Ya, jadi untuk bedah ke sini tadi kan, terus ya ini cuma sedikit sih, langsung ke, kan dari dulu bilang bahwa duitnya udah banyak, tapi kan tadi pertama dengan cerita yang tadi kan udah jelas bahwa bisa jadi pertumbuhan ekonomi itu menciptakan kemiskinan ketika tadi ya tidak. Hal yang kedua yang menunjukkan ke sana, saya tanya, hotel ini antara pemilik modal, antara pengusahanya dan yang bekerja, perbandingannya itu berapa persen? Pekerjanya berapa? 3/7 atau lebih besar dari situ? 1/10, 9. Ya, kita asumsikan lah ya, pemilik modalnya 3 yang bekerja 7, jadi 3/7. Ya, kita yakin lebih kecil dari itulah ya. Tapi kita anggaplah bahwa pengusahanya ada 3, pemilik perbandingannya antara pengusaha dan yang bekerja itu adalah 3 dan 7. Ketika saya punya penghasilan ekonomi omsetnya 10, apakah akan dibagi 3 dan 7? 50-50? Enggak mau juga sih, mana sih? Oke, kita asumsikan bagi 50 kali 50. Oke ya. Nah, sekarang 50 dibagi untuk 3 orang dan 50 dibagi untuk 7 orang. Sama atau tidak? Tercipta gap atau tidak? Iya kan? Nah, itu yang menyebabkan maka ekonomi udah tumbuh kok kemiskinannya tetap tinggi. Ya iyalah, bukan solusi langsung. Dan ini 3/7 dan tadi asumsinya penghasilannya sama.
di satu gedung di Jakarta itu gapnya bisa 1 dan 500. OB-nya penghasilannya satuan, di rootnya bisa 500. Setiap rapat pemegang saham minimal setahun sekali itu 1 M. Per mingguan rapat paling tidak itu 10 juta. Makanya dari komisaris. Ya, untuk jadi ke sana ya networking. Pertanyaan saya, teman-teman yang punya siapa tadi ya, teman-teman yang kuliahnya di kampus-kampus yang baru bagus, ini kampus. Oh, iya Pak, tapi di kelasannya satu kelasnya BPS semua, mati lampu. Gimana mau bangun networking gitu kan? Padahal BPS itu kan harus diselamatkan bersama-sama dengan usernya, bukan hanya oleh BPS sendiri. Ya, siap. Nah itu networkingnya berarti harus bagus, Bu. Nah sehingga terpaksa saya hampir rata-rata ya 2 bulan sebulan sekali itu terpaksa ngopi bareng sama ekonom. Terpaksa karena makan gratis kan. Jadi paling nggak makan steak, makan salmon gitu. Ya apa? Kan tujuannya bukan apa ya sharing kan, saya dapat sesuatu, mereka dapat sesuatu. Kan kita hanya bisa nge-share apa yang sudah dirilis. Kalau nggak dirilis kan juga kita nggak bisa share kan. Cuma dibalik mengapa sih pertumbuhan ekonomi 5,01? Nah itu kan yang orang pada nggak tahu. Nah kalau kita ngerjainnya cuma 2 minggu, yang nggak tahu jawabnya juga. Ya ingat yang kemarin ya. Jadi kerjanya harus tahun supaya bisa jawab semua variasi pertanyaan. Oke, ya kan? Ini kan bisa jawab kan? Teman-teman kan ngitung ini kan? Nilai tambah isinya ini kan? Nah, siapa yang berapa persen? Nah, tinggal aja tengok IO-nya, struktur nilai tambah itu berapa persen? Nilai tambah surplus usaha itu berapa persen dari nilai tambah? Tenaga kerjanya berapa persen? Nah, tinggal cari orangnya, yang menerima surplus usaha ini berapa orang, yang menerima upah gaji itu berapa orang gitu. Ya kalau beda jauh ya akhirnya ya terima takdir lah, salah sendiri mau jadi pekerja. Ini cara saya ngomporin supaya paling nggak generasi setelah kita itu banyak, karena pengusaha kita itu kurang dari 2%. Kurang dari 2%. Makanya begitu anak saya mau Mas mau jadi PNS enggak, capek. Ya udah, alhamdulillah sukses berarti gue. Sukses ngomporin maksudnya, bukan masalah berhasil enggaknya kan tergantung nasibnya dia, tapi paling tidak ya ini ya. Jadi dari potret ini sebenarnya kita udah tahu, karena saya siapin karena cenderungnya akan ada yang jawab gitu. Tapi jawab kalau dari datanya ya pakai ini. Sebenarnya teman-teman di sosial juga sudah nanya yang hitung kemiskinan, yang ini ngomong, ya sudah ayo kita ngobrol. Kalau di kantin saya sudah jelaskan pakai 3 kuadran kayak gini, tapi kan ngobrol teknisnya belum. Dan ngobrol. Nah, mereka katanya mau ngadain workshop, tapi udah setahun lebih nggak workshop. Ya artinya kan mereka juga ditanya sama Kemensos, sama Bappenas, dan logika ini saya begitu oke juga. Dan ini seginya nggak harus segitiga ya, kalau mau transfernya lebih banyak juga bisa segi 4. Tinggal pendapatan di rumah tangga golongan bawah itu dari mana saja. Oke. Makanya olahraga, ngos-ngosan ngomong gini. Oke, ya Mbak ke Excel yang tadi. Udah ya, ini clear ya.
Sip. Ada yang nanya lagi? Kalau nggak ditanya nggak keluar lagi kan? Ya, silakan. Yang di Excel simulasi BBM tadi yang hasil itu kan pengurangan pendapatan golongan bawah kota kan lebih besar daripada pengurangan golongan bawah rumah tangga desa. Ya. Nah itu ceritanya gimana Prof? Maksudnya apakah kenaikan BBM itu masyarakat desa itu lebih tahan atau gimana ya? Ini, di kota kan yang efeknya sebagian besar kan tadi ke transportasi. Nah, mobilitas paling banyak yang menggunakan orang BBM itu kan cenderungnya ke mobilitas kan. Terus yang kedua, kenapa golongan kaya? Ya, semua aktivitas ekonomi kan tadi ya, yang menerima surplus gede, berkurangnya gede gitu kan. Ya karena golongan kaya menerima manfaat besar dari setiap aktivitas ekonomi, sehingga kalau berdampak dia juga kena yang paling besar. Makanya setiap krisis apapun yang membuat kita bertahan itu kan UKM. Kalau yang pengaruh bantalannya Prof, kalau pengaruh bantalannya kan kalau dilihat ketika dikenai bantalan sama-sama hampir setengahnya Prof dari. Ya karena bantalannya 20%. Realnya kan saya nggak tahu. Ini masih simulasi. Kan bantalannya gitu kan terhadap aktivitas apa? Bantuan kan ada bantuan. Saya waktu itu belum cair betul gitu. Jadi belum tahu seberapa besar dan sampai sekarang itu belum jelas berapa sih yang diberikan untuk bantuan transportasi kan kayak apa transportasi umum kan dapat bantuan. Nah, itu seberapa besar nilainya itu saya juga belum dapat. Transfer ke rumah tangga golongan bawah itu juga belum clear. Saya nggak tahu besarannya sampai saat ini. Terus ke angkutan ini golongan bawah kota, bawah desa dan angkutan juga. Makanya ini simulasinya agak efeknya. Kenapa ini kayak gini efeknya gede karena naik ke atas coba. Dibanding shocknya kan. Ya kan dibanding shock pengurangan rumah tangga kan gedean shocknya gitu. Gedean bantalannya. Padahal kan nggak mungkin golongan bawah dapat bantuan sampai naik penghasilan sampai naik 20%. Jadi transfernya itu naik 20% di golongan bawah. Itu kan artinya 120% naik kenaikan bansos. Nah ini kecenderungannya lebih kecil dari ini, makanya efeknya jadinya besar. Ini saya belum bedah sih data-datanya. Paling nggak saya menyediakan alat buat yang ngambil kebijakan. Yang ini belum selesai loh. Kalau lo punya amunisinya ya silakan exercise sendiri. Jadi masih ada efek. Jadi apapun yang terjadi dengan perekonomian secara umum, golongan atas pasti terkena yang paling besar. Oke? Nah, sekarang ke tadi Mbak, yang AE. Excel. Advanced Estimate. Nah, ini baru saya buat triwulan ini. Sebelumnya saya nggak pernah buat kayak gini. Gara-garanya, kayaknya kok enak ya dengan garis-garis itu saja kayaknya bos itu akan mudah melihat arah bahwa ekonomi triwulan 4 kayaknya akan lebih lambat konsumsi rumah tangganya. Pemerintahnya juga akan lebih lambat atau lebih buruk dan negatifnya lebih dalam atau gimana gitu ya. Investasi juga masih lebih lambat. Ekspor impor meskipun naik juga tetap akan lebih lambat. Tinggal net ekspornya akan nanti yang berpengaruh. Jadi kalau ekonomi yang sekarang itu source of growth-nya ekspor itu 4%, tetapi net ekspornya itu cuma 1, sekian persen.
Jadi permintaan ekspor sangat mempengaruhi perekonomian. 4% sendiri, jadi hampir 5%. Habis itu rumah tangga 2,sekian%. Nah, cara berpikirnya adalah bagaimana data bulanan itu bisa dijadikan sebagai indikator pertumbuhan triwulanan. Jadi teman-teman nanti juga bisa data baru 3 bulan, tapi bisa untuk memperkirakan ekonomi 1 tahun, gitu kan? Kalau teman-teman di kabupaten kota, data baru sampai Oktober, tapi bisa tanpa mengestimasi bulan-bulan yang belum ada. Kalau dirata-ratain 1 bulan boleh kan? Yang 3 bulan yang lalu saya ratain 1 bulan, dengan data 1 bulan saya bandingkan udah bisa mencerminkan pertumbuhan Y-on-Y gitu kan? Nah, itu yang saya lakukan. Jadi begitu saya pernah terpaksa saya ngitung bulanan gitu. Orang ekonom pada kaget, kok bisa Pak? Ya bisa. Kalau semua data saya buat rata-rata sebulan, ya jadinya bisa. Oh kalau gitu sih iya, gitu. Yang jawab mereka. Tapi kenapa selama ini nggak melakukan itu kan gitu? Dan saya juga melakukan ini gara-gara ada krisis saya. Wah ini pasti akan banyak masukan dari eksternal ke pimpinan, sehingga sebelum ada masukan banyak dari eksternal kita bekali dulu supaya diplomasinya pas. Jadi pertama kali saya buat ini, itu semua ekonom mengestimasi perekonomian Indonesia tumbuh di atas 4, tapi kita rilis di bawah 3. Ya. Jadi ada yang satu menteri pun menanya ke stafnya, kamu ini bikin malu saya saja, saya udah pede di atas 4, ternyata BPS rilisnya di bawah 3. Tapi sambil ketawa-ketawa, artinya udah cair. Karena begitu kita jelasin clear, kita tunjukin informasinya, semuanya clear. Karena kalau pakai ekonometrik, jadi kondisi normal, teman-teman mau pakai shock dengan equilibrium model maupun ekonometrik, hasilnya akan sama. Tapi begitu ada eksiden, harus pakai impact analysis. Ini kan insiden kan? Jadi kalau pakai tren kan begitu ada pensilan, hapus kan? Sehingga kalau pakai tren, rata-rata teman-teman yang pakai modelnya ekonometrik masih akan ketemu 4 waktu itu. Sekarang kondisinya udah sama, semua model itu akan menunjukkan hal yang sama, ketemunya hal yang sama. Nah itu untungnya ngobrol sama, kita dapat insight yang berbeda. Teman-teman moneter kita itu sudah menganalisis efeknya perang Ukraina, Rusia-Ukraina terhadap nilai tukar, terhadap peluang ekspornya kita, karena mereka harus memprediksi bisnis kan. Dan bisnis yang ditaruh kalau uangnya cuma 100 juta, ya nggak mungkin pakai analisis kayak gitu kan. Tapi kalau duit yang ditaruh itu sampai 1 triliun, ya harus diperhitungkan kayak gitu. Nah, mereka kan uang yang ditaruh kan sampai triliunan. Kalau mereka menaruh uangnya sampai triliunan, ya dia harus efek apapun akan dia hitung. Kebijakan moneter di Amerika, kebijakannya di China itu dibedah satu-satu. Nah, asiknya ngobrol sama ekonom moneter itu, ekonom swasta ya, karena dia akan menyelamatkan uang bosnya yang triliunan, supaya dia tidak salah meletakkan uangnya. Oke, di sebelahnya apa itu Mbak? Nah, saya biasanya nunjukinya cuma kayak gini.
Terus ini juga bisa ya sheet berikutnya. Nah ini cara ngitungnya. Jadi karena kita menggunakan indeks retail, maka ada sebagian konsumsi rumah tangga yang tidak ada di pasar. Apa itu? Sewa rumah milik sendiri ada di pasaran enggak? Tidak ada. Kesehatan, pendidikan, listrik, gas, dan air enggak di retail kan? Tapi kalau teman-teman pakai analisisnya pakai spending index, masuk listrik gas, air, maka itu bisa muncul. Tapi kalau pakai retail nggak ada di situ. Nah itu begitu kita keluarin. Begitu kita keluarin, sehingga ada koefisien yang di luar dari indeks retail. Sisanya bisa dipelajari bagaimana cara ngitungnya. Bapak sih ngasihnya kebanyakan sehingga kita kan malas mempelajarinya gitu. Ya ambil satu yang kepengen mana gitu, dalemin satu saja. Jadi caranya adalah teman-teman itu passionnya ada di mana, dalemin terus. Saya pengennya dalemin tenaga kerja aja terus dalemin. Begitu tenaga kerja terus dalemin, nanti lama-lama kan kok kenapa dia nganggur, masuk ke ekonomi. Kenapa upahnya nggak cukup, masuk ke konsumsi, masuk ke inflasi. Akhirnya semua juga kan. Modal saya itu cuma equilibrium model. Yang saya tahu cuma logika berpikir sederhana tadi, yang logika berpikirnya SMP sama IO dan SEM. Selebihnya saya nggak tahu. Tapi dari situ saya bisa ngomongin nuklir di Pulau Madura. Saya bisa ngomongin rencana jembatan Selat Sunda di Banten ke Sumatera. Saya bisa ngomongin rokok. Saya bisa ngomongin macam-macam. Dengan catatan hobinya yang apa. Ya, tapi kalau 8-10 pulang HP mati ya. Dan saya satu lagi, saya merasa bahwa saya harus bekerja untuk negara, sehingga saya bukan bekerja sehingga kalau saya bekerja untuk negara, saya sampai kapanpun, jam berapapun, makanya sampai jam 3 pagi. Jam 3 pagi itu bukan seminggu sekali, bisa. Dulu pertama kali saya kerja, nggak harus diikutin ya yang muda-muda, tapi pertama kali saya kerja di Pontianak itu seminggu itu rata-rata 2 hari saya nggak tidur. Ya daripada ngatain orang, lebih baik ngatain tabel kan. Daripada ngata-ngatain orang, ngata-ngatain tabel aja kan. Bikin tabel kecil-kecil dikata-katain gitu kan. Bermanfaat buat kantor. Ya, dan apapun, tidak harus outputnya kita itu dipakai. Karena dipakai tidak dipakai kita udah naik satu level. Ya. Nah, terus tadi yang membedakan demand side dan supply side. Siapa yang pernah pakai supply side? Yang pernah pakai supply side itu biasanya kalau Amerika itu partainya ini. Kalau sekarang demand side. Demand side itu berarti meningkatkan konsumsi kesehatan, pengeluaran pemerintah dikeluarin, ada bantuan untuk belanja kesehatan ditambah gitu kan. Nah kalau supply side itu mengeluarkan aktivitas ekonomi baru. Makanya kalau nasihatin gampang kok sebenarnya, naikin aktivitas ekonomi asal dibuat agak tertutup wilayahnya, terus bikin produknya itu dibuang ke laut. Ekonomi udah naik satu level. Nggak percaya? Jepang pakai dumping. Dumping itu kan
dijual murah ke negara lain kan, sama aja dibuang separuh kan. Cina jual murah ke kita itu kan dumping, tapi aktivitas ekonomi di sana jadi naik. Sekarang coba, ketika saya bikin ini gagal, tidak dibeli, saya besok beli lagi nggak? Apa bikin lagi nggak? Tapi begitu bikin gagal, dibeli sama negaranya, terus dibuang ke negara yang tidak maju, saya akan buat lagi yang lebih bagus. Ini sama negara dibuang ke laut, negaranya rugi? Enggak, karena begitu saya membuat baru lagi, pajaknya naik. Nah itu yang dilakukan oleh negara. Perang, buang duit nggak? Buang duit. Emang peluru harganya seperak? Enggak kan? Satu roket itu harganya sekian ribu US dollar. Sekian ribu US dollar itu kan dibuang kan? Bukan ini gue kirim roket lu beli ya. Enggak gitu kan? Dibuang. Dibuang, aktivitas ekonomi di sana hidup. Perang dingin ngirim roket kan, uji coba roket keluar angkasa. Dibuang kan? Ekonomi domestik aman. Karena kalau nggak ada ini, nggak ada pergerakan, nggak ada dasar. Nah, yang membuat ini komitmen dari itu yang sulit. Jadi, oke, kita buat apa? Ayo kita buat kapal bareng-bareng. Oh, aktivitas ini tumbuh kan? Ketika bikin kapal, terus ada permintaan kayu, ada itu bukan? Habis itu kapalnya kasih aja ke orang. Tapi aktivitas ekonomi udah tumbuh, masyarakat udah naik satu level, demandnya udah tambah. Tadinya buat kapal, akhirnya masyarakatnya mau beli motor, mau beli ini kan. Nah itu logikanya supply side. Kalau di mindset kita dengarlah meningkatin konsumsi pemerintah, investasi, ekspor gitu. Oke, coba masih ada lagi Mbak? Apa yang belum? Oh ya, katanya biar nggak terlalu panas kita break dulu sebentar. Oke, kita break ya.